Oke, so hari ini kita akan bahas tentang jalan kaki dan turun berat badan, terutama terkait dengan progres dan program kita dalam kelas ini, gitu kan? Kita kan pengen apa yang kita lakukan, effort yang kita lakukan, baik itu atur pola makan, baik itu olahraga, baik itu pola tidur, dan masih banyak lagi, itu semata-mata untuk mencapai tujuan kita, yaitu turun berat badan, gitu kan? Nah, tapi sebenarnya teman-teman, sebelum kita bahas tentang jalan kaki dan turun berat badan, kita harus sadar betul bahwa yang namanya jalan kaki dan turun berat badan itu disebabkan karena kita tidak aktif, teman-teman. Ya, kita kurang aktif dalam kegiatan harian kita. Yang mana, teman-teman, ini disebut dengan gaya hidup sedentary. Gaya hidup sedentary itu udah mulai makin ke sini udah mulai makin dinormalisasi gitu. Udah kayak mager tuh adalah is alive gitu kan. Pokoknya kalau mager tuh adalah tujuan. Sementara orang yang olahraga, orang yang gerak aktif, orang yang produktif, itu kesannya jadi kayak, apaan sih ini olahraga mulu kayak nggak ada waktu aja, santai-santai lah. Kebalik dah sekarang ya. Jadi ini ada dua gambar menarik teman-teman, yang mana di gambar pertama itu dikatakan bahwa 60% orang-orang yang punya masalah kesehatan itu sangat relate dengan penggunaan teknologi dan aktivitas duduk seharian. Jadi ada 60% survei, semuanya ditanya, dan hasilnya adalah orang-orang ini, teman-teman, orang-orang yang punya masalah kesehatan karena ada hubungannya dengan duduk terlalu lama atau penggunaan teknologi, atau dalam hal ini adalah handphone. Di mana mereka merasakan 24%-nya itu merasakan pusing, kemudian 36%-nya nyeri mata, kemudian 27%-nya adalah lehernya sakit, 30%-nya adalah punggung yang sakit, ya, kemudian 12%-nya adalah upper back, bahu atas, kemudian 24%-nya lower back, bagian bawah, belakang, 21% adalah pergelangan tangan, 11% adalah karpel, ya, telapak tangan, kemudian 9% insomnia, dan 2% lainnya itu kondisi kesehatan yang lain yang terganggu akibat duduk terlalu lama atau penggunaan teknologi yang terlalu lama, atau dalam hal ini adalah handphone. Kenapa ini menarik, teman-teman? Jadi sekarang lagi ngetren yang namanya istilah sitting disease, penyakit akibat duduk terlalu lama. Tidak ada yang salah sebenarnya untuk duduk terlalu lama tuh bukan penyakit sebenarnya, ya, tapi karena ada banyak penyakit yang muncul karena frekuensi duduk yang terlalu lama, itu ngebuat ada istilah sitting disease, teman-teman, atau penyakit akibat duduk. Kenapa? Karena gini, teman-teman, ya, aktivitas duduk nih, kita cek di gambar kedua, saya lihat di sini, average activity during selama seharian itu teman-teman bisa cek, terutama teman-teman kita yang bekerja di kantor, ya, itu produktivitas atau waktu duduk mereka itu lebih banyak dibanding mereka jalan, bahkan dibanding mereka tidur. Bangun pagi, naik kendaraan udah duduk, dalam posisi duduk, sampai di kantor, naik lift, sampai tempat kantor, ruang kerja, duduk. Jadi ada banyak waktu yang dihabiskan oleh tubuhnya untuk duduk terlalu lama, teman-teman, ya. Yang mana ternyata, teman-teman, ketika teman-teman duduk terlalu lama, itu electrical activity atau sel-sel saraf yang ada di bagian kaki itu secara otomatis akan dinonaktifkan, ya, oleh tubuh. Ini ada penelitiannya. Kemudian kalori burning drop to 1 per minute. Jadi selama 1 menit, setiap 1 menit teman-teman duduk, itu pembakaran kalori di dalam tubuh teman-teman itu akan drop. Loh, kok masih ada bakar kalori? Iya, selama teman-teman hidup, selama teman-teman masih bernapas dan segala macamnya, teman-teman tetap tubuhnya bakar kalori. Tetapi pembakaran kalori akan berkurang secara otomatis tiap 1 menit selama teman-teman duduk. Jadi kalau teman-teman duduk 60 menit, itu ada 60 terjadi penurunan pembakaran kalori di tubuh teman-teman, ya. Enzim that help break down fat drop by 90%. Enzim-enzim yang bertugas untuk memetabolisme atau memproses lemak di tubuh teman-teman
itu secara tidak langsung juga akan drop atau menurun sebanyak 90% ketika teman-teman duduk. Setelah 2 jam teman-teman duduk, good kolesterol itu akan drop sampai 20%. Ya. Jadi teman-teman bayangin ketika teman-teman duduk terlalu lama itu ada banyak sekali, mau dia yang bagian otot, kemudian bagian enzim, bagian hormon, kemudian bagian produksi-produksi senyawa bagus lainnya dalam tubuh teman-teman, itu secara tidak langsung juga terpengaruh. Nah, hal ini secara tidak langsung terjadi terus-menerus. Itulah sebabnya ada banyak orang yang merasa bahwa frekuensi atau durasi duduknya yang terlalu lama itu mengakibatkan banyak efek negatif ke tubuh mereka. Nah, makanya ada banyak smartwatch yang udah mulai ada alarm untuk ngasih tahu kalau kita duduk terlalu lama. Ya, misalnya kita duduk 1 jam, dia alarmnya akan bunyi tuh. Kamu duduk terlalu lama, coba sekarang cari gerak aktif dan segala macamnya. Ya, jadi intinya adalah nggak ada masalah teman-teman duduk, tapi duduk terus-terusan itu yang jadi masalah. Ya mungkin sekarang belum terlalu terasa, tapi kita bisa lihat lagi gimana transisi perubahan anak-anak, keponakan, ketika mereka yang tadinya di sekolah, tiba-tiba sekolah di rumah, mereka duduk terlalu lama di meja belajar, terus pandangan ke HP, ke laptop atau ke handphone terus, ada banyak keluhan-keluhan yang mereka rasakan. Nah, itu anak kecil, apalagi kita nih, ya orang dewasa. Maka dari itulah teman-teman, muncul ajakan untuk gerak aktif. Yang mana gerak aktif yang paling mudah, yang paling murah, yang paling sederhana, dan bisa dilakukan oleh semua orang adalah jalan kaki. Nah, makanya muncul tuh ajakan untuk kita, ayo dong jalan kaki, gitu kan. Nih. Jadi ketika teman-teman jalan kaki, saya gedein sedikit. Nih, ya. Ketika teman-teman jalan kaki, secara tidak langsung, ternyata hasil penelitian menunjukkan brain improve mood. Otak kita akan memproduksi hormon-hormon bahagia, teman-teman. Hormon serotonin, dopamin, apalagi hormon bahagia yang membuat mood kita jadi lebih bagus ya ketika teman-teman mulai aktivitas jalan kaki. Kemudian heat lowers blood pressure and risk of heart attack, menurunkan resiko teman-teman terkena serangan jantung, kemudian menurunkan tekanan darah, kemudian relief back pain ya, meminimalisir atau mengurangi sakit di bagian punggung, di bagian belakang ini. Kemudian arm strengthness, bagian lengan juga akan lebih kuat. Kemudian tightness abdominal muscle. Jadi ketika teman-teman berjalan rutin, aktif jalan kaki, bagian otot muscle, otot bagian abs, bagian perut juga akan ikut terpengaruh, teman-teman. Ya, hip reduce. Jadi bagian pinggul juga akan berkurang lingkarnya. Kemudian keep knee joint healthy. Sendi-sendi di bagian lutut juga akan sehat. Seperti yang kita ketahui ketika kita mengalami obesitas atau berat badan berlebih, maka lutut adalah salah satu bagian yang paling berperan untuk menopang beban di atasnya. Ya, makanya 5% aja teman-teman bisa turun berat badan, itu lutut tuh kalau bisa ngomong, akhirnya, nah itu biasa ya. Apalagi kalau teman-teman mau sholat atau teman-teman mau ibadah yang muslim, itu kan lutut sangat berperan penting untuk teman-teman melakukan aktivitas ibadah. Nah, makanya dengan teman-teman jalan kaki, teman-teman juga secara tidak langsung membuat lutut teman-teman jadi lebih sehat. Kalau teman-teman obesitas, teman-teman paksakan diri teman-teman lari, itu justru memperparah kondisi lutut teman-teman. Makanya jalan kaki sangat disarankan untuk teman-teman yang mengalami obesitas atau berat badan berlebih. Ya, kemudian leg lowers the risk of blood clots, varises juga bisa dihindari atau dikurangi. Kemudian feet reduce the load on other joints. Bagian kaki juga, bagian kaki bawah, telapak kaki itu juga akan jauh lebih optimal atau jauh lebih sehat kondisinya ketika teman-teman fokus dengan jalan kaki.
Ya, ini kita belum bicara jalan kakinya pakai sepatu atau pakai sendal atau tidak pakai sepatu tidak pakai sendal. Itu di luar dari pembahasan pada pagi hari ini. Tapi intinya adalah kita bahas tentang jalan kaki. Nah, kemudian teman-teman, ternyata ada satu penelitian yang menunjukkan juga bahwa apa sih yang terjadi kalau kita jalan kaki secara rutin. Ya, yang tadi sudah saya jelasin di awal, ketika teman-teman jalan kaki secara rutin, bagian otak itu akan apa namanya, walking boost blood flow. Jadi sistem peredaran darah di tubuh teman-teman itu jadi lebih lancar, kemudian decrease stress, stresnya akan berkurang, terus rilis endorfin, itu tadi hormon bahagia, improving mood, jadi mood jadi lebih baik, lowering depresi, jadi depresinya, stresnya dibuat rendah, and reducing the risk of cognitive decline. Nah, buat teman-teman yang kurang fokus, buat teman-teman yang susah konsentrasi, buat teman-teman yang faktor-faktor kognitifnya sering kali terganggu, coba deh mulai fokus jalan kaki, ya. Itu tadi otak. Kemudian bagian blood, bagian darah adalah ternyata dengan kita rutin jalan kaki, teman-teman, itu mengurangi resiko yang namanya insulin resistensi. Seperti yang teman-teman ketahui, ketika berat badan kita berlebih, maka akan ada banyak hormon yang terpengaruh. Salah satunya adalah hormon insulin. Dan ketika terjadi hormon insulin yang resisten, maka secara tidak langsung itu akan muncul namanya bom waktu diabetes. Ya, tinggal nunggu meledaknya aja, kita nggak tahu kapan, sampai akhirnya teman-teman didiagnosa diabetes. Diabetesnya juga kita nggak tahu yang meledak bom yang mana, bom tipe 2 atau tipe 1. Ya, tapi intinya dengan teman-teman jalan kaki rutin aja, itu mengurangi resiko teman-teman terkena diabetes. Ya, keeping blood sugar levels balance, ya, tekanan darahnya normal, dan energi levels even. Jadi energinya juga terpengaruh. Kemudian jantung juga terpengaruh, otot juga terpengaruh, tulang juga terpengaruh, sistem pencernaan, teman-teman, ya. A post-meal walk can help food move through your digestive system, reducing bloating and digestion problem. Jadi buat teman-teman yang mungkin sistem pencernaannya sekarang lagi sulit BAB atau BAB-nya nggak lancar, teman-teman bisa mulai fokus dengan tambahkan jalan kaki. Karena ternyata dengan jalan kaki rutin itu bisa melancarkan sistem pencernaan teman-teman, ya. Dan weight ini berat, nanti kita akan bahas di akhir bagaimana hubungan antara jalan kaki dengan turun berat badan, ya. Ternyata di sini walking at least 30 minutes per day is linked to lower body weight, body fat, and waist circumference. Jadi kalau teman-teman jalan minimal 30 menit aja per hari, itu ternyata punya relasi yang cukup untuk menurunkan berat badan, menurunkan lemak di tubuh, dan waist circumference. Lingkar pinggulnya juga akan berkurang, ya. Kemudian tadi udah join bagian sendi-sendi. Movement increase the circulation of synovial fluid around the joint. Jadi di sendi-sendi kita itu ada cairan pelumas, teman-teman. Ya, cairan pelumas ini ternyata sangat bermanfaat untuk sendi kita bisa bergerak. Jadi kalau misalnya teman-teman sering jalan kaki rutin, cairan pelumas ini akan semakin banyak diproduksi dan bisa membantu untuk kesehatan dan daya gerak si sendinya itu sendiri. Ya, di sini dibilang adalah providing essential lubrikasi, ya. Jadi seperti kayak mesin itu kan ada dikasih oli terus dikasih minyak supaya bisa lebih enak geraknya. Nah, itu kurang lebih itu yang dilakukan ketika kita fokus jalan kaki, teman-teman. Nah, bagaimana dengan Kementerian Kesehatan itu sendiri? Kementerian Kesehatan pun sudah bilang, teman-teman, bahwa ternyata orang Indonesia tuh paling malas jalan kaki. Panas, nanti saya hitam, perawatan skincare-nya ini segala macam. Inilah yang saya bilang tadi di awal, kita harus bisa bedain jalan kaki sebagai gerak aktif sama jalan kaki sebagai olahraga. Kalau kita jalan kaki sebagai olahraga, ya pilihlah waktunya. Mau pagi biar nggak panas, atau mau sore biar agak sejuk, atau mau malam
bebas teman-teman ya. Kalau gerak aktif jalan kaki ya itu ya inilah kita jalan di trotoar, kemana-mana jalan kaki itu gerak aktif, bukan termasuk kategori olahraga. Ya, jadi faktanya teman-teman orang Indonesia tuh malas jalan kaki. 3.513 langkah per hari. Mungkin kalau misalnya ke WC pun ada apa bisa sambil tiduran tanpa harus jalan kaki, tanpa harus jalan ke WC, mungkin kita akan pilih juga. Ke warung depan aja kalau bisa pakai motor, pakai motor. Nah, ya jadi orang Indonesia paling males jalan kaki. Itu kata Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sumbernya adalah BBC. Kemudian, bahkan nih teman-teman, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga udah kasih tahu bahwa ada banyak sekali manfaat berjalan kaki. Di sini dibilang bahwa rata-rata jalan kaki setiap menit dapat memperpanjang hidup 1,5 sampai 2 menit. Life ekspektasi teman-teman itu bertambah setelah teman-teman rajin jalan kaki. Masya Allah. Ya. Jalan kaki lebih lama setiap hari selama 40 menit adalah cara terbaik untuk menurunkan berat badan. Nah, itu tadi kata si ini Kemenkes. Jalan kaki cepat dari 20 sampai 25 menit akan memberikan kondisi yang baik bagi jantung dan paru-paru. Ya, istilahnya brisk walk, teman-teman ya. Jalan cepat. Jalan cepat itu 20 sampai 25 menit akan memberikan kondisi yang baik bagi jantung dan paru-paru. Kemudian nomor 4 adalah memperbaiki efektivitas jantung dan paru-paru, membakar lemak dalam tubuh. Itu manfaat berjalan kaki. Kemudian apalagi meningkatkan metabolisme sehingga tubuh membakar kalori lebih cepat, membantu mengurangi stres, memperlambat penuaan. Nah, loh. Ya, menurunkan tingkat kolesterol dalam darah, membantu menurunkan tekanan darah, membantu mengontrol dan mencegah diabetes dan memperkuat otot kaki, paha dan tulang. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya baik itu artikel-artikel dari luar ataupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pun sudah menyarankan dan mengkampanyekan untuk kita menambahkan alternatif. Salah satunya adalah jalan kaki. Yang mana teman-teman, di sini kalau katanya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu kalau teman-teman langkah hariannya kurang dari 5.000, itu teman-teman termasuk kategori kurang gerak. Kalau teman-teman 5.000 sampai 7.499, maka teman-teman kategorinya kurang aktif. Kalau 7.500 sampai 9.999 itu sedikit aktif. Kalau 10.000 itu aktif. Lebih dari 12.500 sangat aktif. Nah, akan tetapi jangan terbentur dengan angka-angka ini. Kenapa? Karena in the end of the day, tujuan kita adalah bukan aktifnya. Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa melakukan olahraga. Kalau teman-teman olahraga jumping jack, kemudian push up, sit up, body weight workout, strength training, yoga, pilates, itu kan nggak termasuk kategori jalan kaki. Artinya bukan berarti teman-teman jumlah jalan kakinya kurang dari 5.000, teman-teman termasuk kategori orang-orang yang kurang gerak. Bisa saja teman-teman tidak melakukan jalan kaki, tapi melakukan jenis olahraga yang lain. Nah, kategori ini sebenarnya dibuat untuk orang-orang yang tidak olahraga, ya, orang-orang yang sedentary, orang-orang yang mageran. Makanya udahlah nggak olahraga, jalan kaki juga enggak, makanya dimasuk kategori kurang gerak, kurang aktif, sedikit aktif, aktif dan sangat aktif. Karena ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Coach, saya nih udah olahraga, angkat beban nih, sekarang lagi fokus angkat beban. Tapi jalan kaki saya itu cuman 5.000-an. Berarti saya harus tambahkan sampai 10.000. Enggak, teman-teman. Ya, 10.000 itu bukan keharusan. Ya, 10.000 itu bukan keharusan. Karena nanti kita akan baca artikel yang bilang bahwa 10.000 is not a magic number, bukan angka ajaib yang teman-teman harus penuhi dalam satu hari. Buset, kalau teman-teman ngejar 10.000 langkah, sementara dengan kesibukan teman-teman, dengan waktu teman-teman yang terbatas, itu sangat sulit ya. Apalagi kalau teman-teman ibu rumah tangga harus beres-beres, terus jemput anak, atau teman-teman yang kerja di kantoran,
gimana mau ngejar 10.000 langkah per hari? Sangat sulit. Makanya kalau teman-teman bisa olahraga yang lain. Kalau teman-teman mau olahraga jalan kaki, nah hari ini kita bahasnya olahraga jalan kaki ya. Nah, ini saya masuk ke contoh program jalan kaki. Nah, ini yang dimaksud dengan jalan kaki itu sebagai olahraga, teman-teman. Ya, kalau teman-teman jalan kaki hanya ke warung, jalan kaki di mall, jalan kaki shopping, itu bukan jalan kaki sebagai olahraga, itu jalan kaki sebagai gerak aktif. Kalau jalan kaki sebagai olahraga, maka teman-teman harus penuhi jarak, durasi, dan frekuensinya. Makanya saya sangat menyarankan teman-teman itu minimal punya data. Teman-teman, kalau teman-teman punya smartwatch, teman-teman bisa konekkan ke aplikasi yang ada di handphone, yang mana teman-teman bisa punya data. Hari ini olahraga berapa lama, terus denyut jantungnya berapa, terus frekuensinya berapa, jaraknya berapa, gitu kan. Tapi kalau teman-teman belum punya smartwatch, teman-teman bisa manual, teman-teman catat atau teman-teman tulis aja di notes HP teman-teman. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Di minggu 1 jaraknya dia tempuh 0,8 km atau 800 meter, durasinya 15 menit, frekuensinya 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Terus minggu kedua tingkatkan 1,6. Minggu ketiga tingkatkan lagi durasinya. Minggu keempat tingkatkan lagi jaraknya. Jadi kalau teman-teman bilang, kok waktu saya 80 kilo, saya jalan kaki, dengan atur pola makan, berat badannya bisa turun banyak, tapi ketika saya udah 60 kilo, saya jalan kaki, atur pola makan yang sama, berat badannya kok nggak terlalu banyak ya turunnya? Jawabannya karena durasinya tidak ada tingkatan, intensitasnya tidak meningkat, jaraknya tidak meningkat, sehingga kalori yang terbakar juga relatif sama. Kalau teman-teman beratnya 80 kilo dengan jalan kaki, itu kalori yang terbakar akan jauh lebih banyak dibanding teman-teman berat badannya 60 kilo. Kenapa? Karena beban yang di bawah 80 kilo butuh energi lebih banyak dibanding dengan beban yang di bawah 60 kilo. Di mana aktivitasnya sama. Nah, jadi kalau teman-teman pengen dapetin hasil yang lebih optimal lagi, perlu sekali untuk meningkatkan intensitas, meningkatkan durasi olahraga, atau memvariasikan olahraga teman-teman. Misalnya teman-teman 80 kilo jalan kaki, 75 kilo jalan kaki, 70 kilo jalan kaki. Tapi habis itu tiba-tiba kok kayaknya nggak terlalu ada perubahan signifikan ya. Padahal pola makannya udah dicek, udah bener, masih belum ada perubahan. Nah, mungkin teman-teman harus fokus untuk menambahkan durasi atau intensitas olahraga. Atau mencoba variasi olahraga lain, mengkombinasikan. Yang tadinya jalan kaki, coba jadi jogging. Coba jadi sepeda santai, coba jadi berenang, coba jadi yoga, pilates, dan masih banyak lagi. Ya, jadi intinya adalah seperti itu, teman-teman semua ya. Nah, maka dari itu, kalau teman-teman tanya, bisa nggak sih jalan kaki buat turun berat badan? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Selama teman-teman punya data yang ada progresnya setiap minggu. Minggu ini misalnya jarak yang tempuh 5 putaran komplek. Nah, minggu depan tambahkan 7 putaran. Minggu depannya lagi 8 putaran. Jadi ada peningkatan, teman-teman. Ya, ketika teman-teman ada peningkatan, maka akan ada peningkatan kalori yang dibakar juga. Ketika ada peningkatan kalori yang dibakar, maka akan semakin mudah untuk defisit kalori yang lebih maksimal dibanding kalau teman-teman tidak ada peningkatan di segi olahraganya. Walaupun kita ketahui bahwa jalan kaki itu tidak sebanyak ketika kita olahraga yang lain. Kalau kita fokus pada pembakaran kalori, ya. Kenapa? Karena dengan berat badan let's say misalnya 70 kilo atau dengan
Mana tadi artikelnya? Saya pakai artikel aja lah. Nanti saya dibilang ngada-ngada lagi. Oke, sebentar. Saya share screen. Nih. Nih ya. Nih, judulnya adalah How many calorie do you burn while walking? Berapa kalori yang terbakar ketika kita jalan kaki? Jadi, di sini teman-teman, nih ada tulisannya, dengan berat badan tertentu, kemudian teman-teman dengan kecepatan tertentu, itu ada berapa kalori yang teman-teman bakar ketika teman-teman melakukan jalan kaki. 130 lbs itu 130 58 kilo. Nah, ini berarti 130 lbs 58 kilo, makin naik 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo. Teman-teman bisa lihat dengan kecepatan yang sama, berat badannya berbeda, jumlah pembakaran kalorinya juga berbeda. Inilah yang saya bilang tadi, ketika teman-teman berat badannya masih dalam kondisi obesitas dan berat badan berlebih, teman-teman akan bakar kalori lebih banyak. Karena beban yang harus ditopang oleh tubuh teman-teman itu jauh lebih berat. Seiring dengan penurunan berat badan, maka mau tidak mau teman-teman harus tambahkan lagi durasinya, jenis olahraganya, atau intensitas olahraganya. Ya, this calculation are based on an hour, 1 jam teman-teman, 1 jam jalan kaki, teman-teman dengan berat badan tertentu 50, 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo, dengan kecepatan 2 mph, 2,5 mph, 3 mph, semakin cepat, itu jumlah pembakaran kalorinya akan semakin besar. 1 jam jalan kaki. Kalau saya sih jarang banget jalan kaki itu 1 jam. Saya biasa jalan kaki itu paling 30-40 menit aja. Ya. Nah, ini adalah kalau teman-teman jalan kaki, kalori yang terbakar. Gimana caranya supaya kalori yang terbakar lebih banyak dengan waktu yang sama? Yaitu dengan cara meningkatkan incline-nya. Ketika teman-teman jalan kaki di bukit, ketika teman-teman lagi hiking, itu kalori yang terbakar lebih banyak dibanding kalau teman-teman jalan di tempat yang datar, flat. Makanya kalau teman-teman punya treadmill, dengan waktu yang singkat, 30 menit, dengan speed yang sama, 5 atau 6 atau 4, 4, 5, 6 gitu lah ya, dengan incline-nya bisa 11, 14, itu kalori yang terbakar lebih banyak, teman-teman. Lebih capek. Ya iyalah, lagi nanjak. Dibanding yang flat surface. Nah, jadi kalau teman-temannya bisa nggak sih olahraga jalan kaki ini bantu turun berat badan? Jawabannya bisa. Olahraga apapun bisa bantu turun berat badan. Selama prinsip dasarnya terpenuhi, yaitu defisit kalori. Nah, jadi buat saya pribadi adalah ada banyak keistimewaan lain dari jalan kaki yang teman-teman bisa dapatkan, yang tubuh teman-teman bisa rasakan, dibanding kalau teman-teman hanya fokus untuk turun berat badan. Kenapa? Karena kalau teman-teman mengandalkan jalan kaki saja untuk turun berat badan, itu butuh effort yang lebih banyak dibanding kalau teman-teman memvariasikan jenis olahraga yang lain. Dengan lari, jalan santai, jogging, dan segala macamnya. Walaupun memang jalan kaki ini adalah mudah, murah, simple. Ya, pakai daster jalan kaki aja nggak apa-apa, keliling komplek. 10 putaran, 5 putaran, ya, sambil ketemu tetangga, ibu, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau lari, kalau mau angkat beban, agak aneh kalau teman-teman masuk ke gym pakai daster. Apalagi nyeker, nggak ada kaki, nggak ada sepatu, nggak ada sendal, susah ya. Makanya saya pribadi sangat menyarankan teman-teman kalau mau menumbuhkan semangat, motivasi, kebiasaan berolahraga, jalan kaki. Lebih mudah, lebih murah, nggak perlu macam-macam, tinggal jalan aja. Jalan aja. Jalan, mampir ke warung. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja deh pembahasan kita tentang jalan kaki. Jadi kesimpulannya adalah, apakah jalan kaki bisa bantu turun berat badan? Bisa. Ya, tergantung dari apa yang sudah saya jelaskan tadi di awal.
di mana kalori, kemudian kita fokus juga. Dan sebenarnya ada banyak sekali faktor dan manfaat dari jalan kaki yang teman-teman bisa dapetin. Dan bukan hanya sekedar buat turun berat badan. Banyak tadi kan faktornya kan, segala macamnya. Saya rasa itu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di next sesi breakfast virtual berikutnya.